Ini persiapan uji senapan di pagi hari ya. Kita mau menguji 2 senapan. Satu dari Slovakia dan satu dari Swedia. Oke. Pagi ini kita akan menguji 2 buah senapan. Dua buah senapan yang cukup punya nama ya. Satu dari Slovenia dan satu dari FX Impact dari FX Airgun. Ini kita lihat. Dan kita nanti bisa coba diuji di jarak-jarak tertentu ya, bisa jarak 40 meter, 50 meter, bahkan di ujung situ sampai jarak 100 meter. Nah, ini FX unit yang baru saya dapat. Unit yang brown, yang MK2, warnanya coklat. Ini dia unitnya. Saya pakai 2 peluru JSB yang ringan 10,3, dan saya pakai peluru yang satu lagi yang agak berat 13,4 grain. Ini satu lagi senapan dari Slovenia. Nah, ini digadang-gadang menjadi pesaing daripada FX Impact. Nah, cuman dia punya price, punya harga yang memang jauh ya dibanding dengan FX. Jadi ini 2 buah senapan yang memang layak untuk diadu. Siapa dari mereka yang punya akurasi yang paling tinggi. Nanti saya akan bahas tentang value proposition, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari 2 buah airgun ini berdasarkan versi saya. Jadi berdasarkan pemakai, bukan testi penjual ya. Jadi saya akan review secara jujur, karena saya nggak punya kepentingan, saya nggak disupport sama penjual. Jadi saya beli pakai uang sendiri, dan saya akan kuliti satu-satu. Nanti kita akan review teman-teman ya. Cukup rapat ya, 2 tembakan, 3, 4 loncat. Oke.
Oke, inilah hasilnya. Ini RTI, rapat sekali ya. Kemudian ini juga RTI, ada beberapa yang rapat. Ini loncat-loncat, ini rapat, ada yang 3 atau 4 tuh rapat ya. Dan ini adalah FX Impact, ada beberapa juga yang rapat. Nah ini FX Impact rapat ya. Kita bisa bandingkan akurasi 2 senapan ini ya, di jarak kurang lebih 40 yard. Nah itu nggak kelihatan tuh, kecil ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita udah menguji 2 buah senapan tadi pagi hari ini, dan kebetulan cuacanya cukup cerah, karena kalau sore biasanya anginnya tuh udah mulai kencang dan kita agak susah menguji akurasi karena mimisnya akan didorong. Kita lihat anginnya nggak sangat kondusif untuk kita menguji 2 buah senapan. Jadi sebetulnya kalau saya mengibaratkan 2 senapan ini adalah seperti pertarungan Goliat sama Daud. Pertama kita bahas RTI dulu ya. Nah ini RTI, sebuah senapan asal Slovenia, sebuah negara kecil di Eropa yang nggak banyak orang memperhitungkan ya. Dia cuman punya beberapa varian, kalau nggak salah cuman punya 2 varian ya, nggak banyak ya. Perusahaannya juga baru, tapi seperti di review YouTube saya sebelumnya, senapan ini punya sebuah narasi yang cukup membuat kita terkesan karena dia dibuat oleh orang-orang yang disable ya, atau cacat. Nah senapan ini kalau kita lihat dia mulai dikenal ketika ada pameran di Phoenix, Amerika ya. Nah senapan ini sempat disejajarkan dari segi akurasi dengan FX Impact MK2 ya. Nah dulu sebelumnya, sebelum saya punya FX, saya memang udah pakai RTI dan saya udah tahu ya akurasi senapan ini ya. Saya akan bahas satu persatu. Saya mengcompare apa sih value proposition atau kelebihan atau unique selling senapan RTI dibanding senapan FX Impact ya, karena kita sedang menguji 2 buah senapan yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama dari segi bentuk. Dari segi bentuk, senapan RTI itu punya value proposition yang punya kelebihan. Jadi bentuknya compact, kecil, lebih pendek ya kalau kita lihat dibandingkan dengan FX Airgun ya. Kalau kita lihat tuh dia lebih pendek, kita compare ya. Jadi kalau nggak salah ini 85 ya total keseluruhannya, sama barrel ya. Sama pokoknya total keseluruhan sekitar 85. Nah ini mungkin kalau nggak salah 75 ya, lebih pendek. Jadi dia bentuknya, dibentuk dia punya value proposition. Terus yang kedua ya akurasi. Akurasi kita udah lihat tadi, kalau menurut saya akurasinya itu 11-12 dengan FX Impact, mirip. Jadi di jarak 40 yard ya, itu kurang lebih mirip. Mereka punya akurasi yang sama-sama presisi dengan output atau dengan peluru yang kita uji sampai kurang lebih hampir lebih dari 40 peluru ya. Jadi begitu konsisten 2 senapan ini. Kemudian dari segi irit, dua-duanya sama-sama irit, jadi nggak boros ya pelurunya, dan output yang dihasilkannya juga bisa sampai di atas 900 ya. Nah cuman ada beberapa kekurangan RTI dibanding misalnya FX. Yang pertama saya bahas dulu magazine. Oke, magazinnya itu kecil, kalau nggak salah 18 ya, sedangkan ini besar. Nah magazin itu menjadi salah satu pertimbangan buat saya ya, orang-orang yang agak malas untuk mengisi mimis berulang-ulang. Jadi dengan 38 round itu kita rasanya tuh puas untuk nembak tanpa perlu mengisi. Dan ini kecil, itu menjadi kelemahan RTI dibanding FX. Magazinnya itu menonjol, jadi menghalangi pipi pada saat kita mau cheeknya ini, pada saat nempel tuh, pada saat menembak dalam posisi berdiri, apalagi ini menonjol ya. Walaupun
RTI sudah membuat magazine yang ininya tuh rata, tapi bawaannya dia menonjol ya. Terus kelemahan yang ketiga, dia nggak adjustable, dia nggak bisa di-adjust. Sedangkan FX itu bisa kita atur powernya ya. Misalnya kita mau powernya 800, 900, bahkan bisa 1000. Sehingga kita bisa mengatur mau main di jarak mana nih. Kalau kita mau main di jarak pendek ya kita powernya minimum aja. Kalau mau di jarak jauh, switch lebih tinggi ya. Kemudian dari segi kokang, nah ini juga jadi kekurangan karena si RTI ini harus dikokang samping ya, kokang tarik, habis dikokang harus ditarik lagi ke depan, kokang harus ditarik, kalau enggak dia macet. Dan dari segi bouncing, kalau kita sama-sama nggak pakai peredam, itu terus terang RTI sedikit lebih ada getaran dibanding FX. FX tuh getarannya cuma ringan. Kalau RTI itu ada bouncing sedikit, jadi kita getar gitu ya. Tapi kalau dua-duanya dikasih peredam, nggak ada bouncing ya. Jadi itu yang menjadi kekurangan dari senapan RTI. Dan kelebihan yang lain tadi adalah harga, dan ini menjadi pertimbangan banyak orang. Harganya tuh setengah, kurang lebih hampir setengah. Jadi kalau misalnya katakanlah FX itu punya harga kurang lebih 3.200 US dollar, 3.000-an lah ya, di atas 3.000. Nah dia tuh cuman sekitar mungkin 2.000 US dollar. Jadi kalau harganya tuh setengah lebih sedikit lah, tapi jauh lebih murah ya harganya. Jadi kalau dirupiahin ini harganya mungkin sekitar 27 sampai 28 juta, sedangkan FX itu harganya kisarannya 44 sampai 50 juta ya. Jadi harganya jauh lebih murah, bisa lebih murah sekitar 35-40%. Nah itu menjadi pertimbangan orang, yang menjadi kelebihan. Harganya itu affordable banget. Nah kalau FX dianggap beberapa orang, terutama di luar ya, para di luar negeri, mereka juga mempertimbangkan harga. Mereka menganggap FX itu lebih overpriced, sehingga kemudian FX itu mengeluarkan seri Mavericks. Mavericks itu seri yang di bawahnya FX Impact tapi punya akurasi yang juga sebagus FX Impact. Nah cuman saya tanya distributornya, apakah Mavericks ini akan masuk ke Indonesia. Nah itu distributornya itu belum ada kepikiran untuk memasukkan Mavericks ya, karena kalau Mavericks itu masuk, itu FX Impact MK2 itu akan turun gitu. Jadi dia kalau dari marketing dia akan menggerogoti pasarnya FX MK2 gitu. Tapi orang-orang di luar sana, berdealer di luar negeri itu sangat sensitif terhadap harga, sehingga mereka kalau misalnya mahal dikit terus ada yang lebih bagus, mereka bisa substitusi, mengganti dengan produk lain, toh akurasinya sama gitu, walaupun mungkin dari beberapa segi dia punya kelemahan. Nah itu kelemahan dan kelebihan daripada RTI. Sekarang kita bahas FX. Dia tuh legend ya. Jadi kenapa senapan FX ini menjadi legend ya? Nah senapan FX ini menjadi legend karena begitu disukai para bediler ya. Jauh sebelum perusahaan RTI ini berdiri, itu perusahaan FX ini udah berdiri. Dia berdiri kurang lebih tahun 1999. Jadi udah hampir 20 tahun, udah mumpuni. Dan variasi senapan ini sangat banyak ya, mulai dari bentuk bullpup ya sampai yang klasik, dia banyak. Karena memang perusahaannya udah lama ya. Nah kita bahas mengenai kekurangannya dulu ya. Pertama, kalau dari kekurangan, dia bentuknya lebih panjang, nggak sekompak RTI, walaupun FX itu udah mengeluarkan seri FX Impact yang lebih compact, yang lebih pendek ya, jadi larasnya itu lebih pendek. Cuman nggak tahu kenapa di Indonesia nggak masuk yang bentuk compact ya. Kemudian dari segi berat, saya rasa beratnya itu mirip-mirip lah. Ini kalau misalnya tanpa tele itu sekitar 3 kiloan, kalau dipakai tele, mounting segala macam bisa 4 kilo, hampir 4 kilo, 3,9 sampai 4 kilo ya. Itu kekurangan. Terus kekurangan yang kedua adalah harganya tuh, jadi harganya tuh akan sedikit overpriced ya, jadi sedikit lebih mahal ya kali ya. Nah kelebihannya itu cukup banyak ya. Pertama, nama besar FX, orang semua udah tahu FX Airgun, jadi udah pasti mereka punya nama besar ya. Itu menjadi kelebihan kenapa orang menyukai senapan ini gitu ya.
Kemudian dari segi bentuk juga cukup menarik, bentuknya tactical banget. Terus popornya ini bisa diganti pakai yang bentuk saber tactical. Memang harganya agak mahal tapi ini bisa diganti dan bisa dimodifikasi ya. Terus dia adjustable banget. Nah, jadi bisa di adjust powernya di sini. Nah, itu yang menjadi kelebihan senapan FX. Jadi rata-rata senapan FX itu bisa di adjust ya, baik itu yang seri Dreamland juga bisa di adjust. Itu yang menjadi kelebihan dari senapan FX. Terus dia punya regulnya juga udah Huma ya, kalau nggak salah Huma. Magazine-nya. Nah, magazine ini terus terang saya nggak pernah lihat magazine sebanyak ini ya di beberapa senapan lain, hampir 38 round. Jadi bener-bener kita tuh puas nembaknya, nggak perlu ngisi, nggak perlu sering ngisi ya. Kalau misalnya cuman katakanlah 18 atau kurang dari 20 kan kita sering ngisi, beda. Terus ini juga irit banget. Powernya itu kita bisa, mungkin bisa sekitar kita bisa ngisi 2 sampai 3 ini. Bisa 3 ini tuh baru powernya turun di bawah 100 bar. Picunya juga ringan, dan pada saat kita tembak ini boncingnya sedikit lebih sedikit. Jadi ada boncing tapi sedikit, tidak sekeras boncing daripada RTI. Dan kalau saya lihat dari segi suara, soundnya juga, soundsnya si FX tuh sedikit lebih nggak terlalu sekeras RTI ya. Jadi itu juga kelebihan. Dia sudah dapat peredam, jadi kita pakai peredam. Nah, kalau tanpa peredam mungkin pendek ya, tapi ini ada peredam yang dikasih dari FX. Cuma ini saya sedikit modifikasi peredamnya supaya lebih bagus tampilannya. Jadi saya beli peredamnya airsoft, terus saya ambil ininya, jadi dia lebih bagus tuh. Kalau tanpa peredam dia memang lebih pendek sih. Nah, ini peredamnya, mungkin teman-teman kalau mau beli bisa beli peredamnya airsoft, terus ininya dibuang dalamnya, jadi kita cuma ngambil kerangka luarnya doang. Jadi ini cuma buat selongsong, buat variasi aja sih. Terus kita juga dapat hard case ya, karena memang harganya tinggi ya, dapat hard case. Kalau case tempatnya cuma di dus. Volume anginnya, cadangan angin, kapasitas angin tuh tabung itu sama-sama Inokom juga. Jadi terus kemudian ini yang menjadi kelebihan kedua adalah power plenum. Tadi saya lupa ya. Jadi ini mahkotanya justru tadi saya lupa ada di power plenum. Jadi power plenum itu yang mengisi udara dari chamber ke sini, sehingga output yang dihasilkan sampai berapa puluh, bahkan sampai berapa ratus tembakan, dia cukup konsisten. Kita udah uji tadi kurang lebih hampir 40 lebih tembakan dan cukup outputnya konsisten. Dan kita bisa uji sih sebenarnya pakai krono. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya compare ya antara dua senapan ini. Dan sekali lagi saya bilang, saya bukan pedagang sama sekali. Saya membeli senapan ini pakai uang sendiri. Jadi saya disclaimer, saya nggak dipengaruhi sama opini-opini penjual gitu ya. Karena kalau marketing itu, penjual itu pasti semua senjatanya dibilang bagus. Nah, sedangkan kadang-kadang begitu pas kita pakai, loh kok nggak sebagus yang di review sama penjual. Nah, kenapa marketing itu sekarang lebih percaya sama customer? Nah, kita tinggal cari review customer aja. Tapi usahakan customernya yang independen, jadi dia tidak dipengaruhi. Jadi kalau misalnya customernya juga bisa dibeli, ya juga beda juga ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia dikasih senapan, suruh nguji, disuruh tes yang bagus, ya itu sama aja gitu ya. Tapi kebetulan saya sampai saat ini saya membeli sendiri, sehingga saya review berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau misalnya teman-teman ada yang berbeda, ya itu nggak apa-apa, karena setiap orang kan punya experience yang berbeda. Kalau saya experience seperti ini, kalau teman-teman seperti ini, jadi kita nggak perlu banyak berdebat, kita bertukar isi kepala aja. Menurut saya sih lebih baik gitu ya. Kalau memang suka, bisa di like, bisa di subscribe, karena mungkin saya akan terus mengcompare beberapa senapan yang memang khusus senapan import. Mungkin terima kasih, sekian, selamat pagi.